Yang kita semua tahu, sebentar lagi kita bakal KKN. Dan aku baru aja dapat informasi dari Bu Mela kalau kita bakal ditempatin di Desa Cidulun, tepatnya di pinggiran Kota X. Dan karena kondisi desa yang belum memungkinkan, mungkin nanti kita akan langsung pergi ke desa tanpa melakukan survei terlebih dahulu. Sorry Kay, tapi apa nggak terlalu beresiko kalau misalkan kita tiba-tiba banget datang ke sana? Soalnya aku dengar desa itu kan banget. Dan kata Kay, kan desa itu sangat tutup banget dari luar. Kan desa itu nggak pernah dibikin kampus manapun kok kayak di sana. Dimana kalau ada sesuatu yang nggak kita tahu di desa itu? Masa kayak gitu aja lo takut sih? Kayak gue dong pemberani, lo masa kayak gitu aja lo takut? Yang dibilang kita ada benarnya loh, dimana kalau di desa itu ada sesuatu yang kita nggak tahu. Dimana kalau nanti ada dukun sakti yang nyari pembauti ngebayangin aja takut deh. Ayo semuanya dia yang penakut, tidur aja masih sama emak. Hei, udahlah, lagian kalau emang desa itu gak aman, mana mungkin dosen kita nempatin kita di desa itu. Kalau kita udah ditempatin di sana, berarti dosen udah konfirmasi di pihak desa itu. Bilang sama Archie, kalau tempat itu gak aman, ya mungkin pihak kampus bakal tempatin kita di tempat itu. Udahlah, daripada kita banyak ngomong sih, ngomongin ini, ngomongin itu. Jadinya sekarang kita bikin suatu kepengurusan. Aku masih kepikiran deh soal lokasi KKN kita. Perasaan kamu aja kali. Kali di Jawa itu ada benarnya juga loh, Kak. Apalagi di situ ada yang banget. Masa masyarakat yang terlalu sih sama dunia luar? Apalagi internet aja nggak dibolehin masuk sama masyarakat di sana. Kok kita tiba-tiba bisa sih dapat izinnya? Ya, kamu cuma overthinking. Mungkin masyarakat sana tertutup karena nggak mau terpengaruh oleh penduduk luar. Tapi Udah, gak usah khawatir. Lagian kita juga bareng-bareng. kamu gimana sih? Aku kayaknya cuma dapat ini aja deh. Nah, gitu dong. Jadi baru Udah deh, ayo kita pulang. Yuk, let's go! Siapa kalian? Mana Hulawe? Jadi kalian mahasiswa yang akan KKN di sini? Ya Bu, kami mahasiswa dari Universitas X. Selama 40 hari ke depan kami akan menjalankan program kerja di desa ini. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Keila selaku ketua yang akan bertanggung jawab selama kegiatan ini berlangsung. Dan rekan saya Arsy sebagai wakil ketua. Kalian yakin? Yakin kenapa? Tidak. Ya sudah, mari saya antarkan ke tempat yang akan kalian tempati. itu. Ibu-ibu sadaya, dinten ayeuna urang kedatangan tamu jauh anu mana tujuan anak hadiah teh kangge ngalaksanakeun KKN di desa urang ieu. Sasaacana mangga ka budak-budak KKN kangge memperkenalkan diri heula. Terima kasih kepada Ibu Aisyah atas kesempatannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan kami dari kelompok 57 KKN Desa Cigelun dari Universitas X. Selama 40 hari ke depan kami akan melaksanakan program kerja di desa ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Keila selaku ketua dan rekan-rekan saya Ansi sebagai wakil ketua. Saya Resti sebagai bendahara. Saya Tara sebagai sekretaris. Saya Bella sebagai konsumsi. Saya Desi sebagai dokumentasi. Saya Tina sebagai kebersihan. Baik, ibu-ibu, izinkan kami untuk memperkenalkan program kerja kami selama 40 hari ke depan. Jadi, Setan KKN ujung-ujung datang hadis sagalorek naon coba tujuan mah. Ih, suara imut bisanya. Sigana tengah ngertiin bahasa Sunda deh. Kak, ibu-ibu pada ngomongin apa sih? Kamu pasti tahu, kamu kan orang Sunda. Itu siapa ya? Ah, warga desa biasa aja kali Bel. Tapi kan kita udah seminggu di desa ini. Kok nggak pernah lihat? Ya juga sih. Ah, mungkin nggak. Bel! Bel, mau kemana? Tuh. Bel, kamu ngapain sih? Aku nyamperin cewek tadi, padahal kan kamu udah kenalan. Tapi kan kalian nggak ada. Kamu salah lihat aja kali. Udah, ayo. bentar. Kok pada sepi gini ya? Iya, padahal masih jam 7. Mau balik lagi aja? Masa balik lagi udah tanggung tahu setengah jalan, masa balik lagi sih? Baru 10 langkah dari base camp, masih dibilang jalan setengah jalan. Tara. Yuk, lanjut aja. Ayo. Tunggu aja deh. Kenapa warga desa pada gak keluar rumah? Apa-apaan tadi? Gila, gempa segede itu pada gak panik apa malah pada nyebut di rumah? Kita harus ketemu aja sekarang juga. Yuk. Oke, gas. Sok. Misi, Bu. Assalamualaikum. Bu Aisyah. Kayaknya gak ada orang. Terus gimana dong? Ibu tahu kalian akan kesini. Silahkan masuk. Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Ini aneh, Bu. Tadi itu... itulah yang terjadi di desa kami. Tapi kenapa? Sebenarnya... kalian keluar lewat pintu belakang. Cepat, kenapa? Kenapa, Ibu? Tidak kenapa-napa. Cepat. Apanya yang memperkenalkan? Aku cuma berusaha buat melindungi kalian. Lindungin dari apa, ha? Kalian cuma overthinking. Kemarin itu cuma bicara alam. Tapi seharusnya mereka keluar rumah dong, bukan malah diem di rumah. Mereka kan cuma orang pelosok yang gak tahu
Apa-apa, Res? Itu artinya yang harus kita lakuin adalah kenalin mitigasi sama mereka. Bukannya malah kabur kayak pengecut. Baik, ibu-ibu semua, dikumpulkannya kalian semua di tempat ini adalah untuk kami kenalkan kepada mitigasi. Apa itu mitigasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tika. Selamat pagi ibu-ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya. Jadi singkatnya, mitigasi adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi resiko bencana alam yang terjadi. Jika terjadinya gempa, kita sedang berada di dalam ruangan, maka kita harus segera keluar dari ruangan tersebut sambil melindungi kepala. Salah hari gempa langsung ke Imah Bajaya lain kala luar. Sepira ku orang kotak itu wae kita apal. Diajar laju ka Mbah Jaya. Marane hayang pae keur eunder kieu kala luar. Desa ini aneh, dari awal kita kesini juga udah aneh. Apa yang aneh sih, Bel? Lulus dan dapat nilai sempurna, itu yang lo maksud aneh. Tapi kayak ini bukan soal nilai. Kamu lihat kan tadi Bu Aisyah, itu aneh. Jangan naif deh, Bel. Kita semua butuh nilai, dan gue butuh nilai itu. Tapi udah kalian malah berantem sih, gimana kalau ketahuan sama warga? Gue gak peduli apapun yang kalian pikirin. Intinya KKN ini harus selesai sampai tuntas. Lu egois banget sih, Kay. Tahu tuh, lo tuh egois banget, tau gak? Aduh, Bu Aisyah mana ya? Ini kita udah hampir 30 menit di sini. Terakhir kita bertemu Bu Aisyah tadi malam kan? Jangan-jangan Bu sekalian jangan berpikir aneh-aneh gitu dong. Kamu siapa? Kenapa kamu liatin kita terus? Kenapa, Bel? Kenapa? Ini dari awal kita kesini liatin kita terus. Maaf, ada yang mau aku omongin ke kalian. Ini penting, kita harus cari tempat yang aman. kenapa kita harus percaya sama lo? Ini demi keselamatan kalian. Oke, kita bicara. Jadi kamu anak Mbah Jaya itu. Dan kenapa bisa ya kamu bunuh ibu kamu sendiri? Tentunya untuk kekuatan yang sangat dia inginkan. Jadi itu alasan desa ini sepi, karena Mbah Jaya nyebarin informasi palsu kepada warga-warganya yang polos itu. Iya, Bapak tahu kalau desa ini rawan bencana, dan Bapak manfaatin kepolosan warga di sini untuk mencapai tujuan kotornya. Gila, terus selama ini saat gempa bumi terjadi ayah kamu ngapain aja? Bapak akan mengumpulkan warga yang datang ke rumah di suatu ruangan yang sangat minim cahaya, dan di saat itulah dia akan mengambil satu orang untuk dieksekusi. Tapi aneh banget, masa nggak ada satupun warga yang curiga kalau misalkan warganya tiba-tiba hilang? Enggak, mereka percaya bahwa siapapun yang menghilang saat oyak beting, maka orang itu akan mendapatkan kemewahan di tempat yang lain. Oyak beting itu apa? Oyak beting itu bencana gempa yang terjadi di malam hari, tapi warga desa percaya bahwa momen itu adalah sakral. Apakah sudah ada korban? Banyak, salah satunya ibuku. Dan asal kalian tahu, salah satu teman kalian sedang diincar oleh bapakku. Apa? Siapa? Dia tidak ada di sini. Kayla, kamu di mana? Kayla, kamu di mana? Jangan bercanda, Kayla. Ini gimana Kayla hilang? Gimana kok? Kita nggak bisa diam aja, kita harus cari Kayla. Kita nggak bisa.
Nggak apa-apa. Oke, kamu lupa bener. Mama. Mama. Gak apa-apa, sama itu datang sama kamu. Gak apa-apa, Ma. Iya, jadi Bu Mela ini sebenarnya Ya udah saya ngomong dulu ya. Jadi ya seperti yang kalian lihat tadi, Bu Mela itu